Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore deh. Ada yang bisa saya bantu? Salam sehat. Bagaimana kabar Ibu? Iya, kabar baik, sehat-sehat. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Bernadetta Aprilia Tasania. Saya dari kampus Universitas Sanata Dharma. Di sini saya ingin bertanya tentang tugas saya yang membahas tentang agama. Iya, mari silakan. Mohon waktu Ibu sebentar. Ya, siap. Silakan. Apa konsep Tuhan bagi Ibu? Ya, konsep Tuhan menurut saya pribadi yaitu dengan adanya ciptaan yang ada, alam semesta dan segala isinya, dan juga kehidupan termasuk kita manusia yang ada sampai saat ini merupakan sebuah kuasa atau karya dari Tuhan itu sendiri. Jadi menurut diri saya dan keyakinan iman saya sendiri bahwa Tuhan itu sungguh maha kuasa. Dia Kasih jawabannya Bu. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana pemahaman beriman bagi Ibu? iman adalah sesuatu yang menurut diri kita yang kita yakini. Berarti ada hubungannya dengan Tuhan Sang Pencipta itu tadi. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk terus melaksanakan atau mempraktekkan iman kita, khususnya kalau kita sebagai seorang Katolik. Berarti praktek iman kita sebagai seorang Katolik itu seperti apa? Salah satunya contohnya kalau identitas kita sebagai orang Katolik wajib membuat tanda salib sebelum berdoa. Demikian iman itu sungguh menjadi sesuatu yang nyata, tidak hanya kita terima tapi hanya diam dan tidak berbuah. Jadi sebagai seorang Katolik yang beriman kepada Allah melalui Yesus Putranya, kita diajak untuk berbuah, bertumbuh dan berbuah sehingga menghasilkan buah-buah berkat bagi sesama kita. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Bu. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana pandangan Ibu tentang radikalisme agama atau masalah agama? Iya, saat ini dalam era serba digital, semua informasi kan dengan mudah bisa kita terima, kita lihat dan diakses. Maka oleh sebab itu dalam situasi seperti ini yang serba modern, kita harus bisa melihat, menilai, memilah dan memilah apakah ini informasinya memang betul nyata atau hanya sekedar isu atau hoax. Jadi kita harus jeli dalam dunia era digital saat ini, karena situasi saat ini memang kadang-kadang sudah mengarah ke memprihatinkan karena adanya informasi yang menyebabkan sebuah provokasi mengarah ke anarkisme secara agama. Jadi dengan demikian kadang-kadang masyarakat di kalangan kecil atau kalangan menengah itu cara pandang mereka kan terbatas. Jadi dengan adanya informasi yang tidak benar itu seringkali lebih mudah mempengaruhi pemahaman kita sebagai umat beragama. Jadi dengan situasi seperti ini, kita sebagai seorang yang beriman, khususnya beriman Katolik, diajak untuk jeli, peka melihat dan juga menilai dan mengambil sebuah keputusan untuk menyampaikan informasi yang baik bagi sesama kita. Jadi tidak salah menyampaikan informasi, sebaiknya meneliti dulu, melihat dan juga memperhatikan sumber-sumbernya seperti apa, apakah ini memang benar atau tidak sebelum kita teruskan ke khususnya ke keluarga, terus tetangga, sesama kita. Karena informasi, ketika kita salah menyampaikan informasi, akan nanti menjadi kesalahan yang besar di luaran sana. Jadi akan menjadi sebuah hal yang berbahaya yang bisa jadi nanti akan berpengaruh ke keharmonisan antara umat beragama. Jadi diharapkan dengan adanya informasi teknologi saat ini kita pergunakan secara positif untuk hal-hal yang baik, untuk pewartaan iman, pewartaan kabar sukacita Injil, meskipun melewati hal-hal yang sederhana. Dengan praktek iman kita saling mengasihi dan melayani, saling menolong dan memberi,
antara satu dengan yang lainnya sebagai perwujudan iman kita, khususnya sebagai perwujudan iman kita seorang Katolik. Terima kasih. Bagaimana cara Ibu menyikapi tentang pandangan mereka tentang agama mereka yang selalu benar? Iya, dalam hal ini ketika kita menyimak, memang kadang-kadang terlalu miris, terlalu berat seperti itu, dan memang kurang enak ketika didengar ada mungkin agama atau kepercayaan tertentu seolah-olah menyatakan bahwa mereka benar gitu, yang baik gitu. Terus yang kepercayaan yang lain ini kurang tepat atau kurang bagus seperti itu. Dalam hal ini cara pandang dan pola pikir serta pemahaman iman setiap keyakinan agama itu pasti berbeda. Maka oleh sebab itu sebagai gereja yang universal, gereja Katolik yang universal, kita diajak untuk bisa melihat segala sesuatu itu dengan pola pikir yang luas. Jadi tidak hanya melihat dari satu titik, tapi melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi dengan adanya pemahaman-pemahaman seperti itu membawa kita, khususnya kita sebagai umat Katolik, untuk lebih hati-hati untuk menyingkapi suatu informasi atau permasalahan, khususnya dalam menyangkut agama dalam hal ini. Nah, dalam hal ini khususnya kita diarahkan melewati gereja, kita diajak untuk tidak terlalu ikut campur, dalam artian tidak terlalu memperkeruh sebuah keadaan, sebuah situasi, dan kalau bisa kita tampil menjadi sebuah gereja atau sebuah kepercayaan seorang iman Katolik ini menjadi bahwa kita juga bisa menunjukkan bahwa kita juga yang terbaik juga di sana, tanpa menekan atau menyinggung. Kita tunjukkan bahwa kita juga baik seperti itu. Apa yang kita imani itu juga layak diterima oleh sesama kita, tanpa melecehkan atau tanpa menjelek-jeleki kepercayaan orang yang lain. Karena negara kita kan negara Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda kita tetap satu Indonesia. Tetap diajak untuk tetap saling menghormati, menghargai, khususnya antar umat beragama. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana pandangan Ibu tentang dialog agama? Dialog antar umat beragama, saya rasa ini sangat perlu dan penting sekali, supaya masing-masing tokoh-tokoh agama yang ada di negara kita itu bisa saling berbagi informasi, bisa saling berbagi pengalaman imannya, dalam artian akan mengokohkan kesatuan kehidupan umat beragama yang ada di negara kita. Sehingga dengan adanya dialog ini, pemikiran atau pemahaman yang kurang baik antara kepercayaan satu dengan yang lain itu menjadi sesuatu yang tidak lagi jadi polemik, tapi menjadi sebuah hubungan yang mungkin akan lebih bagus ketika bisa dibawa dalam dialog. Karena dengan dialog kan kita bisa memberikan informasi yang baik, saling memberi informasi yang baik, saling mungkin ada saran dan lain sebagainya di sana. Jadi dengan dialog ini akan membuka cakrawala baru, bahwa negara kita, khususnya kita sebagai seorang Katolik juga siap memberi kontribusi, siap juga untuk saling membangun hubungan yang baik, toleransi antar umat beragama, dan juga hubungan yang harmonis, sehingga radikal agama atau pemahaman yang seringkali di luaran sana, dalam tanda petik, yang seringkali tidak enak didengar atau membuat sesuatu yang anarkis seperti itu tidak terjadi lagi, khususnya di kalangan umat kita, umat Katolik yang pertama. Karena kalau bisa kita juga memberi contoh yang baik. Dengan demikian agama yang lain juga akan sama-sama memberikan yang terbaik juga sesuai dengan iman dan kepercayaan yang dimiliki. Dengan harapan dengan dialog antar agama ini,
hubungan yang baik akan terus terjaga. Jadi tidak ada lagi polemik, tidak ada lagi pemahaman-pemahaman yang kurang baik, tidak ada lagi sikut menyikut sebelah kiri kanan antar umat beragama, tidak lagi mengatakan bahwa kita yang terbaik, tapi semua agama adalah yang terbaik sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semua mengarah kepada Allah, kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada satupun agama yang tidak baik, semuanya membawa ke arah keselamatan. Tergantung kita bagaimana kita menghayati iman kita itu. Sehingga dengan sebuah negara yang besar dengan keyakinan yang besar ini, ada kata bijak mengatakan perbedaan itu menjadi sebuah kebanggaan. Jadi ada perbedaan juga membuat sebuah keindahan. Jadi mari dengan perbedaan keyakinan, dengan dialog yang dilaksanakan antara tokoh agama atau antar agama ini bisa terus dilanjutkan sehingga negara NKRI tetap harmonis, tetap terjaga dengan baik, dan seluruh generasi muda bisa ambil bagian menunjukkan karya-karyanya di sana dengan tetap saling menghormati antara satu dengan yang lain sebagai umat yang beriman, yang beragama, dan juga saling menjaga toleransi, saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga kemerdekaan sejati dalam negara kita, khususnya dalam kehidupan keberimanan di negara kita itu bisa dirasakan antar sesama. Jadi tanpa memilih atau melihat agama ini atau agama itu, tapi semuanya bisa duduk berdampingan, dialog bersama, dan memberikan pemahaman ataupun memberikan sebuah kesimpulan dalam pembahasan dialog itu yang mengarah ke hal-hal yang baik untuk kemajuan bangsa dan keharmonisan antar umat beragama. Seperti itu. Terima kasih atas partisipasi Ibu dalam tugas saya yang memperkaya saya dan menambah wawasan saya. Terima kasih atas sama-sama. waktu yang Ibu berikan kepada saya juga. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan juga dalam penyampaian saya tadi.